Selamat siang dari Portugal dan selamat malam di Indonesia. Haikal di Indonesia sekarang. Jadi buat yang Ah, kemarin minta gue undang Haikal di salah satu ruang opini atau mungkin ini bakal masuk di ngobrol bareng IMGMD, nanti dia lihat ya. Hari ini gue sama Haikal bakal cerita aja casual tentang alasan. Kalau gue kan udah pernah sharing tuh alasan gue daftar petal dan keterima petal, dan mungkin hari ini bakal dengerin juga salah satu awardee. Jadi kita berdua doang yang keterima. Jadi kan kayak kata gue di video sebelumnya bahwa yang keterima tuh bisa 2 sampai maksimal 3. Nah, di petal angkatan pertama itu kita berdua yang keterima. Hari ini gue datangkan award di Indonesia juga yang keterima. Nah, nanti kita denger nih, Haikal alasannya apa gitu kan. Karena ini cewek sama cowok, jadi kalian bisa compare. Mungkin mau lihat alasan dari personal kita apa gitu. Oke, Kal, kenalin dulu deh lo dari diri lo, dulu S1-nya di mana? Ya, terus kenapa petal kayak gitu. Oke, sebelumnya pertama-tama kenalin nama gue Muhammad Haikal, biasa dipanggil Haikal, alumni pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gitu. Ada lagi yang ditanyain? Anjay, singkat amat. Terus abis lulus Oke, kerja atau oke. gimana? Gitu. Oke. Jadi dulu masuk pendidikan bahasa Inggris UMY itu 2013, terus lulusnya 2018 awal, sedikit tertunda setahun kurang lebih karena harus ikut exchange juga waktu itu ke Spain juga. Itu salah satu program pertukaran pelajar dari kampus. Dan setelah lulus 2018 itu karena memang awalnya cuma pengen kuliah S2 gimana caranya dapat beasiswa, dan itu harus keluar negeri gitu ya. Jadi emang nggak mau biaya sendiri alias BOT, beasiswa orang tua nggak mau. Dan coba beberapa scholarship, tapi pada saat itu nggak terlalu serius. Akhirnya beberapa kali gagal, dan ya udah dimantepin untuk sambil kerja tapi sambil benar-benar matengin semua yang harus dipersiapkan dari dokumen dan termasuk motivation letter contohnya, ataupun perbaikan CV, kemudian belajar IELTS juga, cari-cari informasi lebih dalam lagi tentang program beasiswa yang mau dilamar. Dan ya udah akhirnya nyoba petal dan alhamdulillahnya keterima gitu sih. Kita punya cerita yang sangat sederhana untuk mendaftar ini, nggak struggle. Jadi kalau lo struggle nggak kan? Ya, jujur ya, maksudnya gini, dari 3 beasiswa yang gue coba, salah satunya beberapanya mungkin Australian Award Scholarship gue coba, terus dari Hungarian Scholarship juga gue coba, Korean Government Scholarship gue coba. Itu 3 program beasiswa yang I put too much effort, bukan so much effort lagi, like too much effort untuk gimana caranya gue harus dapat gitu kan, karena ya udah gue tertarik aja sama 3 program beasiswa itu gitu. Dan petal menurut gue adalah salah satu program beasiswa yang effortless banget. Cuma terlintas kebetulan ada kakak tingkat di jurusan gue juga yang keterima juga, dan dapat info dari Facebooknya dia, ini udah buka nih petal EMGMD. Pada saat itu akhirnya coba searching aja, sama nge-type education, dan yang dapat ternyata cuma satu gitu kan, bener-bener cuma satu. Aduh, apa ini jurusannya? Pas dibuka, wah, early childhood education gitu kan. Ya udahlah, nggak ada salahnya mencoba gitu kan. Kalau terima alhamdulillah, nggak keterima juga ya udahlah gitu. Coba dan jeng-jeng keterima gitu sih. Jadi termasuk yang nggak terlalu banyak usaha. Tapi mungkin itu adalah hasil dari usaha kemarin yang nggak terbayarkan, akhirnya diakumulasikan ke program ini, dan ya Benar-benar. alhamdulillahnya Allah Iya lancarkan sih. gitu. Mungkin benar kayak kata Haikal tadi, meskipun ini terlihat nggak effortless. Kok nggak effortless? Kok negatif-negatif? Maksudnya effortless. Jadi itu mungkin hadiah buat usaha yang udah ada. Tadi kan lu daftar Australian Award, Fulbright, atau juga Korean Government Scholarship. Dan ya udah nih, gue kasih Erasmus, lu kuliah di 3 negara, terus belajarnya play, gila men, asik kali pun. Nah nanti kita Jadi bakal itu beneran nih. beneran bonus banget sih kalau kata gue mah, karena ya itu tadi dari 3 negara itu kan ya
you will spend for the whole 2 years in one country only gitu kan. Tapi ini tuh bener-bener yang kayak ya udah yang dikasih tuh bener-bener 3, dan yang kata lu tadi ya udah play, it's just so much fun. Just so much fun for this master. Bener. Bener, jadi kayak kalau ada yang pernah nanya gue itu kayak, lo kuliahnya tuh ini ya tentang PAUD doang, kayak enggak men, jadi kayak mungkin kalau gue personally gue ambil karena dia ada learning medianya gitu ya, toys, terus gimana pakai itu diintegrasiin di kelas, terus juga languages karena belajarnya Spanish, Portugis, Turkish gitu. Terus partnernya tuh ya kayak gue pernah sharing ke Haikal gitu sih, kayak gue ngincer nih field trip ke tempat ini gitu, research center ini gitu, dan emang kan orang masing-masing alasannya ya. Nah itu yang bikin teman-teman gue IMJMD lain juga pernah bilang gini, kok kayaknya jurusan lu tuh main-main doang ya, bilang kayak ya iya emang jurusannya judulnya play education, jadi ya lo jangan iri, emang seseru itu gitu. Dan orang kayak oke. Tapi kalau Haikal sendiri ada nggak alasan tertentu yang mungkin di modul atau di kurikulum atau apa mungkin di objektif program yang lo pengen banget nih, terus kenapa gitu? Oke, sebelumnya justru malah sebenarnya kalau early childhood education itu adalah salah satu apa ya, bukan jurusan sih, mungkin fokus yang emang bener-bener gue hindari karena gue punya trauma waktu internship waktu di S1 kemarin, dan itu ngajar anak SD luar biasa, maksudnya susahnya tuh luar biasa ya. Jadi kayak mungkin subjek knowledge yang mau diajarkan tuh nggak terlalu susah pastinya ya, karena kan itu basic, tapi lebih ke class management itu yang susah. Kemudian gimana sih cari cara supaya mereka tuh benar-benar maksudnya bisa gitu ikut berpartisipasi, dan kita sebagai guru juga nggak ngerasa sebagai guru gitu kan, benar-benar ngerasa sebagai teman aja gitu. Dan itu sebenarnya salah satu alasan yang kenapa ya udahlah, let's just challenge myself untuk ayo masuk ke pendidikan anak usia dini gitu loh. Jadi itu sih yang pertama. Yang kedua, karena ada satu mata kuliah, let's say, atau mungkin salah satu fokus yang mereka tekankan juga di program ini adalah early second language acquisition. Karena kalau sebelumnya di S1 gue yang gue pelajari adalah second language acquisition, itu pasti semua jurusan pendidikan bahasa Inggris mungkin pelajari sih. Cuman kalau ini kan lebih fokus ke anak usia dini gitu kan. Jadi ya itu sih sebenarnya yang paling menarik perhatian gue. Dan ya udahlah, let's just try, karena yang kurikulumnya itu tadi kata gue sangat-sangat integrated banget, dari play, toys, kemudian ada intercultural education, early childhood education, dan salah satunya itu tadi early language acquisition. Itu sih. Oke, benar-benar. Gue paham banget sih, Haikal suka sering bilang gitu kalau fokus dia tuh di second language acquisition. Jadi kalau teman-teman nih pernah dengar TESOL, jurusan-jurusan Teaching English as a Speaker of Other Language. Jadi kayak early language acquisition itu fokusnya emang gimana anak-anak kecil itu belajar bahasa kedua mereka, ketiga. Ini nggak cuma sekedar kayak oke, dia belajar bahasa Inggris gitu ya, bukan. Tapi benar-benar gimana mengajar untuk anak-anak yang memproses second language mereka gitu. Kan misalkan bahasa ibunya Spanish kalau di konteks waktu itu, terus gimana mereka belajar bahasa Inggris, atau konteksnya anak dengan first language-nya English, terus gimana mereka proses belajar Spanish, kayak gitu-gitu. Bener-bener yang ngelihat itu. Dan buat kalian juga yang ngerasa, gue pengen lihat nih language acquisition, itu juga fokus di programnya kita gitu. Jadi setiap orang nanya nih, kalau kayak, lo belajar jurusan apa sih? Ya gue jawab aja pendidikan. Jadi sebenarnya banyak banget. Nanti kita bakal bahas juga, kita tuh belajar, gue sama Haikal, karena kita dari pendidikan. Dan ternyata mata kuliah Why Play Matters yang kedengarannya asik dan seru itu menguras energi otak dan ini apa buat kita yang belum pernah belajar di child psychology, apa ya, psikologi anak ya, tapi psikologi anak itu dalam banget gitu. Nah, ini sesuatu yang ternyata cukup challenging gitu di program kita gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Mungkin sedikit mau nambahin juga, kalau mungkin ya program Erasmus itu agak sedikit beda dengan program beasiswa, mungkin bukan program kuliah lainnya ya. Jadi kalau sampai sekarang ditanya jurusannya apa, gue juga bingung mau ngejelasinnya. Apa ya jurusannya gue kalau gue bilang pendidikan bahasa Inggris? Enggak banget, maksudnya karena emang fokusnya nggak ke situ doang gitu loh. Dan sebenarnya dibilang early second language acquisition juga dia fokusnya nggak ke bahasa Inggris, ke second language-nya sendiri gitu kan. Dan di salah satu mata kuliahnya juga kita fokusnya nggak cuma ke situ, bahwa
apa ya, di European country itu juga mereka mempelajari second language seperti Jerman, French dengan apa ya, dengan European policies-nya sendiri, gimana apa ya, mengimplementasikan bahasa kedua di sekolah gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma, malah menurut gue cuma kayak berapa persen doang gitu sih. Tapi bagusnya dan menariknya adalah justru banyak banget ilmu yang didapat berkaitan dengan anak usia dini, dilihat dari berbagai macam cross disiplin, kayak dari sosiologi dan banyaklah, mungkin nanti yang kata Tifa tadi kita bakal jelasin selanjutnya gitu sih. Oke teman-teman, jadi itu kalau kalian kemarin penasaran kan dari sudut pandang gue juga sebagai cewek, mungkin common lah buat cewek ngambil pendidikan dan anak usia dini. Terus tadi udah denger juga alasan Haikal kenapa dia ambil itu, dan juga fokus dia dan alasan utama dia yang terkait dengan modul gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ya, karena sebenarnya main topik kita hari ini adalah bakal sharing opini kita dari apa yang kita pelajari di program kita. Banyak sebenarnya, tapi topik hari ini kita bakal bahas why play matters. Kenapa sih bermain itu penting? Kenapa penting gitu ya? Kenapa itu sesuatu yang urgent gitu buat dibahas di pendidikan anak usia dini? Atau sebenarnya bermain itu buat siapa aja sih? Gue yang udah setua ini juga penting gitu main. Buat mental health, buat belajar, buat lain-lain. Oke nih, gue langsung tanya Haikal. Oh, gue liat pertanyaan dulu ya. Gue nyontek ya. Menurut lo nih Kal, dari yang lo pelajari di program kita, kan gue nggak pernah juga sih punya pengalaman ngajar full buat anak-anak usia dini. Terus menurut lo sendiri kenapa sih anak-anak itu perlu bermain? Misalkan kita lihat konteks Indonesia ya, menurut lo pernah nggak sih ngelihat bahwa fokus belajar di TK itu bermain gitu, atau bermain cuman ya udah jangan nggak main aja gitu, tapi tetap baca tulis, tetap yang difokusin itu kognitif gitu. Kalau berarti maksudnya ngelihat dari perspektif yang ada di Indonesia atau gimana? Iya, kita bisa lihat dari perspektif yang ada di Indonesia. Terus dari yang kita dapetin, kira-kira Oke. tuh, oh iya ternyata ada gap di sini. Kayak gitu. Oke. Mungkin yang pertama yang bakal gue bahas, kalau sekilas sekilas ya, ini mungkin pendapat gue sebelum gue ngambil program master ini ya. Yang pertama yang gue tahu, kalau ternyata sekolah di TK di Indonesia itu mungkin salah satunya adalah tujuan utamanya bukan belajar sebenarnya. Yang gue lihat adalah mungkin kalau anak-anak yang belajar di TK itu hanya untuk ngabisin waktu aja, supaya ya mereka ada kegiatan, dan mungkin buat orang tua yang sibuk ya udah nyekolahin anak, salah satu alasan supaya mungkin anaknya nggak terlalu bakal bosan di rumah juga. Itu sih yang gue lihat. Tapi oke, mungkin mereka juga banyak belajar beberapa hal, tapi mostly it's all about play, dan gue nggak terlalu paham. Ya gue tahu bahwa apa namanya, anak itu memang menghabiskan banyak waktu untuk bermain. Kebetulan salah satu mata kuliah waktu di satu dulu juga ada TEL, Teaching English to Young Learner gitu ya. Jadi sedikit banyak gue tahu, tapi memang nggak sespesifik ini gitu kan. Tapi ya udah, setelah gue pelajari, ternyata memang hampir dari setiap pedagogical approach untuk pendidikan anak usia dini itu, mereka pasti menyelipkan satu elemen, yaitu bermain ke dalam kurikulum mereka. Bagaimana nanti bermain itu apa namanya, dieksekusi, atau how they implement play, mungkin berbeda dari setiap apa ya, dari setiap kurikulum yang ada. Tapi yang gue pelajari ternyata memang bagaimanapun caranya, play itu yang nggak akan pernah bisa terlepas dari kegiatan pembelajaran anak itu sih ya. Kenapa? Karena ya, karena kita nggak mungkin ya maksa anak untuk stay focused to pay attention ke gurunya, nggak bisa, karena emang dunia mereka ya hanya bermain aja gitu. Tapi ternyata banyak banget apa ya, hidden benefits dari si play ini, dan itu sangat-sangat luas, dan baru gue dapat ya setelah belajar di program ini sih gitu. Oke, benar, setuju banget. Kalau lihat konteks Indonesia dulu beberapa waktu lalu gue pernah ulas gitu juga waktu gue ngerjain tesis ya. Masih ada bilang gini bahwa emang paradigma orang tua Indonesia itu kayak, oh anak gue itu kayak bangga-banggaan gitu loh. Kayak anak gue ini baru masuk TK tapi udah bisa ngitung sampai 100, udah bisa baca gitu kan. Ya nggak masalah sih, cuman jangan sampai ini jadi fokus utama kayak anak gue harus bisa ngitung sekian-sekian di umur 3 tahun, misalkan 4 tahun. Mereka tuh kayak, mereka itu punya hal lain juga yang perlu dipelajari, kayak
ngekspresiin kalau gue marah, ngekspresiin kalau gue itu sebel sama orang. Oh, gue tahu gue lagi sedih, gue boleh nangis, atau oh gue perlu bersosialisasi sama teman. Oh gimana sih gue kalau rebutan mainan itu nggak bikin teman gue terluka, misalnya kayak gitu kan itu. Nah ini tuh yang sebenarnya yang kita pelajari. Nah jadi kayaknya kalau di Indonesia mungkin kayak kata Haikal memang ada sih mereka nyebutin play gitu, main, tapi kayaknya belum selugas atau belum se realize, segamblang dan sepaham bahwa benefitnya itu banyak banget gitu. Nah, ini langsung gue tanya aja ke Haikal. Apa sih Kak yang lo pelajari dari program kita? Kenapa main itu sendiri penting gitu? Kenapa hal apa sih yang bikin main itu penting? Dan tipe-tipe main apa sih yang menurut kita yang mungkin lo bisa relate waktu lo kecil tuh, oh gue tuh kurang main ternyata guys gitu. Itu yang gue pahami sih. Waktu gue ambil program ini gue baru sadar bahwa ternyata gue nggak banyak main gitu ternyata, atau ternyata main gue tuh ya banyak structure play. Nah nanti kita bakal bahasnya banyak main-main yang diinisiasi sama orang dewasa, which is bagus juga, cuman gue nggak banyak kesempatan buat free play, main secara bebas gitu. Tuh, mungkin menurut lo gimana Kal? Apa sih yang main kayak gimana sih yang lo lihat sebagai benefit dan apa yang lo pelajari terkait Why Play Matters ini di program Petal? Oke, mungkin sedikit mau nyambungin yang tadi lu bilang, gue setuju bahwa banyak orang tua yang mungkin sedikit ya tentang mereka yang fokus mungkin ke kognitifnya aja gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting dalam proses pembelajaran anak itu adalah prosesnya, proses pada saat mereka belajar melalui bermain. Jadi not to see the final outcomes, tapi prosesnya itu gimana, seperti yang lu bilang tadi bahwa cara mereka mengekspresikan perasaan gimana, how they understand apa ya situasi yang mungkin itu nggak pernah ada di apa namanya di lingkungan mereka sebelumnya, how they adapt with the new environment, with the new experience, with the new peers gitu kan. Dan ya itu sih yang mungkin tidak selugas yang gue pelajari. Jujur gue kaget banget yang lu bilang tadi, Why Play Matters ternyata salah satu mata kuliah yang luar biasa menguras tenaga. Gue cuma mikir kayak ya kenapa Why Play Matters, kenapa bermain penting, ya karena fun aja dan mereka bisa belajar. Enggak guys, isinya itu sangat rich, dan kalau mau dibahas ya udah bisa satu semester gitu ya, karena wah ternyata memang rich banget gitu sih. Oke, kalau ngelihat dari pengalaman gue kenapa bermain itu penting, mungkin sedikit bercerita karena gue ikut orang tua yang kerja nggak di kota, bukan di bukan di tempat yang mungkin gue bisa gampang banget dapat conventional toys, atau apa ya, gue bisa dapat tempat yang seperti time zone mungkin untuk bermain gitu ya. Jadi benar-benar gue Industrial nggak ada toys. fasilitas industrial toys, gue benar-benar nggak ada. Tapi emang gue benar-benar bermain let's say outside Outdoor play. games, Outdoor play. outdoor play atau outdoor games. Pengalaman gue waktu kecil bermain itu puas sih, gue puas banget bermain. Gue nggak pernah dilarang sama orang tua waktu And bermain. me Yang too. Gue enggak. mungkin karena gue cowok ya, gue nggak tahu, karena gue cowok, karena kakak gue nggak ingat dia dulu sering dilarang apa enggak ya, enggak sih kayaknya. Maksudnya orang tua gue tuh termasuk orang tua yang tidak terlalu ketat ya, mereka termasuk yang ya udah fleksibel aja gitu, authoritarian apa ya, parents aja gitu, nggak terlalu yang harus punya gini, enggak. Yang penting tahu waktu, kapan harus main, kapan harus belajar, kapan harus ngaji ya kan. Kalau sore kan biasanya ada waktu ngaji tuh, nah kapan harus ya pokoknya ada waktulah. Dan mungkin pada saat itu apa ya, gue megang kepercayaan itu, dan akhirnya ya udah orang tua mah nggak terlalu yang ini banget sih, nggak terlalu yang terlalu banggakan. Tapi mungkin semua itu beralasan bahwa gue berada di tempat yang tidak semengerikan kota-kota besar, yang mungkin salah satu alasan orang tua kenapa takut anak mereka untuk bermain di luar gitu sih. Jadi ngelihat dari dampak ke sekarang, gue nggak bisa terlalu ingat gimana gue bermain ya, karena gue ingat salah satu artikel yang gue baca bahwa sebenarnya kalau gue mau coba untuk mendalami lagi atau recall my memories about play, mungkin gue bisa ingat, tapi gue nggak akan pernah bisa menempatkan posisi gue sebagai anak-anak lagi. Karena yang tadi yang gue bilang tadi, gue baca bahwa adults will never be able to
go back to their And childhood, no? yeah, Kind of. children's world, Yeah. because even if they can, itu sebenarnya based on their own interpretation aja, karena gue nggak akan pernah bisa tahu gimana rasanya karena gue nggak sadar, gitu aja sih. Tapi ternyata dampaknya ya ke sekarang aja gitu sih. Tapi kalau dibilang kurang bermain, enggak sih, gue puas banget bermain. Penting banget, iya, karena ya akhirnya dengan banyak bermain, bertemu banyak orang, gue tahu gue bisa beradaptasi dengan baik, akhirnya gue gampang berteman dengan orang contohnya. Jadi social competence gue mungkin lebih baik daripada mungkin orang-orang atau anak-anak yang kurang banyak bermain di luar sama teman-teman atau kenal orang baru gitu sih. Jadi ada apa namanya, positive impact-nya. Masalah structure play, ya mungkin ini ke salah satunya structure play ataupun unstructured play, kayaknya lebih ke unstructured sih kalau gue, karena mainnya kan emang free play aja di luar, emang nggak ada intervensi dari adult sih gitu. Oke. Iya sih, paling bener banget kata Haikal tadi ya. Meski ketika kita sekarang udah kayak gue sama Haikal yang ngambil jurusan ini gitu, terus kita recall lagi tuh our childhood memories, tapi we will never be able to go back to feel that freedom, to feel the joy. Paling cuma kayak refleksi, oh ternyata tuh ketika dulu gue main ini tuh ini dampaknya sekarang, oh pantas gitu ya, atau oh ternyata mungkin gue dulu tuh kurang nih, kurang kurang main kotor gitu, makanya sekarang gue oh ini OCD. Aduh aneh ya. Terus iya mungkin ya karena itu tadi misalkan stres manajemen. Oh mungkin dulu waktu gue kecil gue ditahan-tahan nih, misalkan oh kamu main nggak boleh apa gitu, atau banyak adult intervention, misalkan kayaknya gue sering sih banyak adult intervention. Jadi misalkan gue lagi main gila-gilanya, terus nyokap bilang nggak boleh gini nggak boleh gitu, atau banyak hal-hal yang dilarang, itu membuat mungkin gue waktu itu harusnya totalitas gitu ya, ngekspresiin kreativitas, atau tadi mungkin gue lagi sebel atau marah sama teman gue, tapi jadinya kayak ditahan. Nah itu diakumulasi, ditahan dan berasa gitu, oh sekarang oh pantas gue mungkin dulu masih kecil juga sering banyak hal yang ditahan gitu waktu main gitu kan. Nah itu juga hal yang ternyata berpengaruh besar juga di kehidupan gue gitu sebagai orang dewasa sekarang. Dan itu juga mungkin bisa jadi pandangan buat orang tua ya, bahwa kalau belajar menghitung pun itu masih fine aja dimulai dari umur 5-6 tahun gitu. Dan bermain itu tuh nggak yang ngabisin waktu. Kita tuh ngebahas itu, apakah bermain itu ngabisin waktu? Enggak, karena ketika main sama teman, sama orang baru, atau sama orang tuanya, atau sama objek benda tertentu tapi sendirian, mereka itu mencoba menggali hal yang mungkin baru buat mereka dan mencoba mengenali dunia mereka gitu. Dan gue rasa ini hal yang belum banyak dipahami banyak orang tua gitu ya. Orang tua tetap mengejarnya anak gue harus bisa kemampuan ini yang which is semuanya itu terkait dengan kognitif gitu. Terus sekarang mau disalah-salahin gitu, misalkan oh anak gue hobi main video game, atau anak gue nggak suka nih diajak ini mageran, ya emang nggak dibiasain main itu tuh gerak kayak Haikal tadi, outdoor play gitu, dan itu membuat inisiatif-inisiatif lain muncul gitu. Ya nggak sih Kak, menurut lo? Coba. Iya, oke. Mungkin nambahin juga ya, maksudnya kalau gue harus recall dan apa ya, observe my own experience, bahwa yang lu bilang tadi, mungkin beberapa orang tua mereka akan dengan sangat bangga di anak usia mungkin 3-4 tahun tapi udah pinter baca gitu, wah seneng gitu, karena emang kognitif kognitif development-nya yang sangat-sangat diperhatikan. Tapi pada saat itu malah kalau di kasusnya gue malah kebalik. Gue itu bahkan hampir naik kelas 2 SD gue baru bisa baca. Gue inget banget, sampai kelas 1 pun gue nggak bisa baca. Tapi gue inget banget gue punya social competence yang baik, karena contoh ketika anak kecil bermain ya, kalau mungkin lu masih inget juga, main nih sama temen, terus setelah itu mereka marahan. Setelah marahan, tapi anak kecil, kalau yang namanya anak kecil mah marahan berantem paling 5 menit lagi balik. Maksudnya ya udah gitu. Habis itu udah bakal ceria lagi dan ternyata main lagi, nggak akan yang kayak nggak ngomong sampai berhari-hari kayak orang dewasa. Nah itu yang gue bilang tadi, bahwa kita nggak akan pernah bisa merasakan apa yang mereka yang anak kecil rasakan, karena apa ya, kalau kita mungkin kayak let's say marahan gitu sama teman atau lagi kesel sama teman, paling juga butuh waktu beberapa hari. Kalau anak kecil tuh dalam hitungan menit, setelah itu mereka akan lupa, dan ya udah yang mereka lihat ya seru-serunya aja. Dan itu yang gue rasakan, bahwa sekarang pun
ketika gue lagi kesel sama orang nih contohnya gitu ya, tapi gue nggak akan pernah kesel lebih dari sehari contoh. Tapi ya karena pada saat kecil tuh gue termasuk orang yang sering main, sering berantem juga, mau sama cowok mau sama cewek, berantem aja, tapi ya gue tetap bisa bermain dan tetap bisa bersosialisasi dengan baik. Artinya nggak pernah ada teman yang nggak mau main sama gue inget banget gue punya banyak teman. Ya itu tadi, mungkin social competence gue bagus tapi cognitive competence gue kurang. Artinya bukan kurang sih, yang pada saat itu bagus. Lambat aja ya, delay. Mungkin ada beberapa. Jadi mungkin yang orang tua mikir kognitif kompetensinya yang harus sangat-sangat dikejar, nggak juga gitu. Maksudnya pasti ada beberapa apa ya, beberapa dari kognitif ataupun sosialnya yang ataupun emosional yang bakal lebih bagus, yang ada masalah gitu. Gitu. Jadi ya itu yang harus orang tua tahu, bahwa sebenarnya let's say di pendidikan di TK itu sebenarnya cuma prepare children to ya apa ya, to get ready when they enter primary education doang sih. Jadi bukan yang ajang untuk berlomba-lombaan siapa yang lebih pinter, enggak, tapi lebih kayak oke, ini saatnya mereka harus mulai mengenal dunia sekolah itu seperti apa. Makanya pelan-pelan bahwa ada mungkin structure play, tapi di structure play itu ada beberapa aktivitas yang sebenarnya itu juga tujuannya adalah untuk mempelajari sesuatu hal, tapi memang dikemas dalam bentuk bermain gitu ya. Itu mungkin makanya ada structure play di TK gitu sih. Maksudnya itu yang gue tangkap, bahwa ini loh yang akan lu pelajari nanti. Tapi kan anak-anak nggak mungkin kita secara apa ya, secara langsung bilang ini loh kita akan belajar matematika menghitung, enggak, tapi dengan cara bermain contohnya. Tapi nanti pada saat di SD, let's say ketika mereka udah siap masuk sekolah, ya mereka udah tahu gitu aja sih. Jadi lebih kayak ke preparatory education, let's say, sebelum masuk ke TK, ke SD, sorry, gitu sih menurut gue. Jadi ya kurang lebih. Ya benar. Jadi tadi ya, eh bener sih emang kalau ada kita tuh kayak sering debatin gitu sih, kayak misalkan lo orang yang lebih percaya kalau free play benefits more or structure play benefits more. Kita bilang free play di sini ya kayak lo main aja lah, nggak ada yang nyuruh lo main itu free play ya di sini kita nyebutnya. Tapi kalau structure play itu misalkan guru ngajak lo main sebuah aktivitas dikemas terus ngajak lo main. Nah, itu kita di sini nyebutnya structure play. Nah, di sini waktu di mata kuliah Why Play Matters, kita tuh ngebahas ini juga kayak sebenarnya mana sih yang lebih benefits. Terus itu riset tahun 1980-an gitu di Eropa itu ngebuktiin bahwa ya emang dua-duanya tuh sama-sama punya disadvantage dan advantage. Kayak contoh nih misalkan kalau kalau structure play, kalau bareng guru atau bareng orang dewasa ya, sudah barang tentu kalau lo anak-anak terus lo diajak main, terus lo bakal fokus dong mainnya karena ada stimulasi, mungkin diajak ngobrol atau mungkin ketika lo lagi males terus lo dilemparin boneka terus lo akan balik lagi main gitu kan. Jadi ada ketika lo main lo ada stimulasi yang bikin lo terus main, jadi pengalaman mainnya tuh berlanjut gitu kan ya. Kalau di istilah di mata kuliah kita tuh kayak level up the play experience. Anjir, ngeri banget. Jadi ketika lo main, lo ada rasa bosen kan. Nah, ketika itu si orang dewasa yang mendampingi lo itu akan membuat suasana itu tuh tetap berlanjut dinamis gitu. Nah di penelitian itu juga bilang kalau structure play itu membantu anak-anak, bukan lo ya, membantu anak-anak itu buat fokus ngerjain, misalkan nih ada misi tertentu nih di waktu main, oh dia harus ngerjain tadi kayak kata ada soal matematika misalkan atau membaca atau apapun itu yang dikemas di bermain. Nah itu akan terstruktur dan akan achieve goalnya gitu karena fokusnya uh, dijaga sama si orang dewasa ini. Nah tapi kalau free play ya tentu aja itu free play, nggak ada yang supervisi lo main sendiri, anak-anak main sendiri. Dan ini sebenarnya di sini yang kayak kata Haikal tadi, mereka lebih eksplorasi banyak hal-hal yang lebih ke sosial kompetensi ya, dan communication dan juga problem solving. Kalau ada rebutan mainan karena itu main sendiri nggak ada yang ngurusin juga anak ini orang dewasanya, orang tua atau guru, mereka coba nyelesain sendiri dan let them be gitu. Anak-anak tuh sebenarnya nggak sebodoh itu gitu, jangan melihat anak-anak kayaknya butuh dibimbing terus gitu, kayaknya butuh diselesaikan masalahnya, let them be gitu, yang penting nggak ada barang tajam atau yang berbahaya gitu ya, mereka tuh bisa nemuin solusinya sendiri gitu ketika ada konflik, ya nggak sih? Betul. Dan
ketika ketika guru mau mengimplementasikan free play dan structure play yang tadi Tifa bilang, bahwa karena memang masing-masing punya tujuan. Kalau mungkin guru mau pakai structure play ya memang karena ada objektif tertentu yang mau dicapai, dan selagi pengemasannya itu masih tetap fun dan anak-anak nggak terlalu stres tapi mereka dapat apa yang mau disampaikan atau apa yang mau dipelajari, sah-sah aja gitu ya. Tapi juga memang harus diingat bahwa nggak bisa seterusnya anak-anak itu harus dikasih sama yang namanya structured play. Memang harus ada waktunya ketika mereka harus ya udah, they have to play as free as they want, as free as they can, dan disitulah sebenarnya malah social competence atau emotional competence-nya mereka yang bakal diasah gitu sih. Mungkin kalau structure play lebih ke cognitive cognition-nya yang mau dicapai, tapi kalau ke unstructured play atau free play lebih ke itu tadi, emotional development-nya yang mau dicapai gitu. Jadi ya udah, learning new things through experience and exploration, critical thinking-nya mereka juga jalan, kemudian problem solving kalau lagi ada sesuatu yang mungkin kurang sesuai dengan mereka, tapi mereka punya filter yang harus if I play with my friends, gue nggak bisa nih ngikutin semua kemauan gue. Kalau gue ngikutin kemauan gue terus dan gue lead the play, nanti mereka nggak akan mau main sama gue. Yang Tiva bilang tadi, mereka tuh nggak bodoh-bodoh banget. They know how to play, they know how to socialize with their friends through experience pastinya gitu ya. Jadi they are the best actor, trust me. Bahkan salah satu dosen gue juga pernah ngomong bahwa, mungkin Tiva juga ingat, sebenarnya anak-anak tuh juga bisa sangat manipulatif, sangat-sangat manipulatif mereka tuh. Jadi maksudnya manipulatif di sini adalah ya mereka nggak sebodoh yang kita kira. They are the best actor. They know when to act as a friend with their with their peers. They know how to act as a spoil a baby in front of their parents. They know gitu ya. Jadi itu mereka pintar. Iya. Iya, jadi kalau ngelihat banyak anak kecil kok pintar banget pura-pura, ya emang karena mereka punya kemampuan itu gitu. Jadi jangan dikira cuma orang dewasa doang yang bisa berpura-pura. Asik itu cuman itu tuh innate, you were born with that, terus lu level up aja gitu ya. Mungkin makin lo sering main, lo makin jago berpura-pura. Asik. mungkin banyak kali ya. Aduh, gue takut keluar dari topik nih, tapi mungkin ya itu tadi, karena dia keseringan banyak Pretend play ya, atau pretend play, akhirnya pas gede juga dia pinter bermain. Asik dengan perasaan orang maksudnya. iya. Ini intermezzo guys ya, nggak usah di ini, nanti gebetan kita nonton ya, mungkin nggak nonton, semoga nonton. Bahaya. Nah, jadi benar kayak, nah kita bakal masuk nih, kita udah mulai bahas-bahas tentang pura-pura tadi ya. Jadi pura-pura itu sebenarnya, sebelum gue bahas ke pura-pura dan segala macam tipe-tipe play, kita nggak ngebahas player ya, ini play, bermain anak-anak ya, ini konteksnya anak-anak. Oke, balik lagi. Tadi tuh kayak misalkan tadi anak-anak itu tuh sebenarnya pinter, they know how to play, they know with whom to play, they know when to stop, where, anything. Mereka tuh punya imajinasi yang luas, dan kita tuh sebagai adults, mungkin kita sebagai kakak, atau nanti kita sebagai orang tua, atau nanti sebagai guru, percayakan pengalaman itu buat anak-anak didik kita atau nanti anak kita gitu. Jadi percayakan aja mereka sejauh mana mereka mau main gitu. Dan tadi tuh, nah di mata kuliah ini kita juga belajar kayak tipe-tipe bermain gitu. Ada pretend play, ada juga sosiodramatik. Jadi kayak tadi mereka manipulatif. Jadi itu memang ada dalam diri mereka tuh buat pura-pura nangis padahal nggak sedih atau cari perhatian. Itu kita bisa lihat sebenarnya ketika bermain, kita bisa ngelihat itu behavior mereka di bermain itu, di sosiodramatik. Pretend play itu kayak pura-pura jadi dokter, pura-pura jadi polisi, itu tuh pretend play. Terus fantasy play, misalkan mereka ini sama kayak pretend play, cuman lebih levelnya lebih tinggi, kayak misalkan jadi apa waktu itu lupa gue, kalau fantasy play itu kayak jadi superhero gitu, tapi kayak lebih, pokoknya narasinya lebih level up lagi lah ya. Kalau pretend play kan mungkin cuman kayak role tertentu gitu, kayak job yang ini, tapi kalau fantasy play itu kayak ya imajinasinya lebih tinggi lagi lah gitu ya.
Gue lupa. Terus Kalau pretend play, kalau let's say kalau pretend play kan mungkin mereka dikasih role untuk pretend as a someone, contohnya as a doctor atau as a nurse or as a doctor. Tapi kalau fantasy play, they just use their own imagination to play. Maksudnya ya udah maksudnya nggak ada batasan mereka harus kayak gimana. Jadi ya fantasy play aja. ada fantasi ya, benar-benar ada batasannya. Mm. Dan bayangin ya di sini orang dewasa yang lagi nonton ini atau orang tua, bayangin kalau mereka sering main kayak gitu. Jadi mereka nanti ketika dewasa pun dia akan tahu, oh waktu gue kecil gue pernah nih pura-pura jadi, oh misalkan nggak harus gender ya, nggak usah gender based, misalkan gue cewek terus gue main jadi ibu-ibuan atau jadi dokter atau jadi hal yang cewek-cewekan gitu ya. Tapi ketika waktu dia pretend play dan dia mencoba role baru, misalkan gue cewek tapi gue pengen jadi pemadam kebakaran misalnya gitu, atau gue cewek gue pengen mencoba menjadi apalah sesuatu yang di luar dari stereotip dia gitu di culture. Ketika mereka bermain hal ini sudah biasa waktu kecil, maka nggak akan ada tuh masalah-masalah ketika dewasa tuh, masalah-masalah diskriminatif ke orang, masalah-masalah ngelihat orang itu beda terus salah gitu ya. Karena dari kecil mereka sudah diekspos, karena bermain itu sendiri, kayak waktu itu kalau di kelas kita sering bahas, bermain itu sendiri sebenarnya adalah they try to understand their environment gitu loh, kehidupan kenyataan yang ada di masyarakat gitu loh. Jadi ya itu cara anak-anak mencari tahu tentang dunia orang dewasa juga gitu, nggak cuma mau belajar ABCD 1 2 3 4 5 sampai 100 gitu. Ya nggak sih Kal? Ya, jadi pada saat pretend play juga kan, as Tiva said bahwa they're not going to judge later in the future ketika mereka udah besar karena mereka sudah memposisikan diri mereka sebagai orang lain, sebagai orang itu, sebagai orang yang ada di posisi itu. Jadi, for example, apa ya, mereka nggak harus diajari bahwa ketika nanti kalau jadi dokter tuh seperti ini, mungkin mereka udah punya pandangan sendiri dokter tuh seperti apa. They're not going to discriminate gender through, mungkin ini juga salah satu hal yang menjadi, gue nggak bisa bilang isu sih, tapi mungkin lebih ke cultural influence yang membuat di Indonesia lebih spesifik, contohnya anak-anak itu mungkin mereka harus play their role atau pretend play-nya mungkin harus sesuai dengan gender mereka. Oke, gue sedikit gak bahas tentang gender. Kenapa? Karena ya mungkin orang tua di sana juga harus tahu bahwa tentu terlalu apa ya, bakal terlalu dalam banget, bakal terlalu jauh banget kalau kita ngomongin tentang gender, karena banyak hal yang bisa membuat kenapa gender itu nggak bisa secara lugas dipraktekkan karena kita berada di negara bagian timur, let's say kan. Jadi influence-nya agak susah ya, nggak akan bisa Patriarki ya sebebas Mas ya. betul gitu. Tapi dengan mereka tahu dari awal, dengan mereka diberikan exposure dari awal untuk mengerti bahwa it's okay to be different, and we should understand and respect those differences, they're not going to be discriminated people. Maksudnya mereka bakal tahu gitu loh how to respect differences gitu loh. Jadi ya udah, just to avoid prejudice dan cultural conflicts, let's say, karena they understand gitu sih. Iya benar-benar. Jadi ini tuh kalau kita jadi ngerambat-rambat tentang cultural ya, karena di Indonesia, karena pendidikan kan dimulai dari masyarakat itu kan diciptakan dari hasil pendidikan gitu ya. Dan kalau dari kecil, dan kita tahu paham banget kalau Indonesia itu TK belum wajib. Dan ditambah lagi mungkin bermain dan komponen lainnya di pedagogi itu juga sesuatu yang nggak terlalu dipikirin gitu kan ya. Dan itu kan nanti ya akumulatif ya, jadinya kayak gitu terus Indonesia, paradigma orang tua, paradigma anak-anak, hasil pendidikan kayak gitu kan. Ya banyak sih PR-nya gitu kalau ngebahas tentang hal-hal kayak gini ya. Cuman jadi kita dari bagian dari Indonesia juga jadi belajar bahwa oh ternyata di negara maju ada satu topik namanya bermain yang digali dan dilihat bahwa benefitnya itu banyak banget gitu. Bahkan gimana bermain dan belajar itu membuat orang jadi kayak tadi lebih intercultural, kayak yang kita bahas tadi. Kita nggak mau bahas gender ya, tapi lebih kepada menerima perbedaan, menghargai teman, karena tadi juga dari sosial kompetensi,
mungkin gimana resolve konflik juga di masyarakat kayak gitu-gitu kan ya. Tapi ini balik lagi deh, kita kan mau ngebahas apa yang kita pelajari ya, daripada ngebahas kayak ke situ-situ nanti ngebahasnya tentang sistem pendidikan Indonesia nggak selesai. Ribet banget gitu kan. Nih Kal, tadi kan lo tadi pernah bahas, tadi lo bilang kalau white methods itu menguras tenaga gitu ya. Bisa nggak lo point out satu hal atau satu topik atau satu assignment yang bikin lo tuh kayak, oh ternyata nggak fun banget ini, ternyata cukup challenging dan rich banget gitu. Mungkin lo bisa point out satu. Oke. Karena yang gue ingat Why Play Matters pertama kali gue denger, wah seru nih gitu ya, sebelum masuk kuliah gitu, waktu masih Indonesia. Tapi setelah belajar sampai di Spanyol belajar, wah ternyata memang sulit banget ya. Dan kalau kita ngomong Why Play Matters juga berarti kan kita juga ngomongin tentang ya kenapa bermain itu penting dan apa perannya kita kira gitu kan. Dan ternyata rich banget bahwa satu dari perspektifnya educational psychology ya, play is a tool for children's learning, gitu aja sih. Dan yang kedua pastinya dia punya peran penting ke holistic development for the whole part of cognition, emotions, and social competence, bahkan juga bahasa secara terpisah dibahas gitu ya. Tapi gue ingat banget sebenarnya yang paling membuat why play matters ini sulit karena pelajaran why play matters itu sulit karena gue bukan dari psikologi. Background gue adalah pendidikan. Yang gue tahu semuanya adalah mungkin yang gue paham banget adalah lebih ke apa ya, praktek mengajar itu seperti apa, kemudian bentuk implementasi play ke dalam proses pengajaran itu seperti apa. Mungkin gue bisa dengan mudah mempraktekkan itu atau mewujudkan itu di dalam kelas gitu ya. Tapi secara teori untuk memahami play dari berbagai macam theoretical approach itu sih yang membuat gue sedikit lumayan kewalahan gitu ya. Karena contoh ketika gue harus ngebahas tentang theoretical approach, gue harus tahu tentang theoretical approach from, let's say, theoretical approach of play from the perspective of Vygotsky, kemudian apa namanya, Piaget. Ternyata tuh banyak banget dan susah, bahkan sedikit mau dibedakan juga gue nggak bisa terlalu bisa ngebedain perbedaan antara dua tokoh yang sangat terkenal itu apa gitu ya. Tapi mereka memang sangat-sangat menekankan, sebenarnya mereka tidak terlalu ngebahas play ya secara gamblang. Yang gue ingat yang mereka bahas adalah social interaction. Nah, di dalam play itu kan ada social interaction, dan disitulah yang mereka dalami gitu sih. Jadi yaitu mempelajari atau banyak memahami theoretical approach of play itu sih yang sangat-sangat lumayan menantang. Maksudnya terlalu banyak informasi yang harus diserap, tapi penting. Cuma guanya sendiri harus lebih kayak, oke, gue nggak bisa bilang ini gue nggak setuju, tapi mungkin lebih kayak ke, oke, sepertinya gue lebih cenderung ke teorinya dari si ini gitu sih. Karena mungkin ya itu tadi, based on our own experience as a person affected by culture, ya itu juga akhirnya berdampak ke proses kita menerima proses gue menerima si teori yang gue pelajari itu sih. Mungkin itu juga terjadi sama lo. Iya. Lo freezing enggak. Kalau gue basically satu alasan yang sama, kita tuh kalau di pendidikan belajar lebih ke pedagogi ya. Jadi kayak metode ngajar apa sih, teaching metodenya gimana, terus approach-nya kayak gimana. Like literally cuman itu. Mungkin pun ada educational psychology, itu cuma satu mata kuliah yang gue dapat waktu kuliah. Jadi it's not enough buat gue buat mencerna ketika di psychology part-nya. Kalau gue sendiri yang paling challenging adalah ketika kelasnya Wendy Russell itu di therapeutic approach. Itu behavioral scientist, itu kayak the overlapping of medical, itu psychology, terus children practitioner di psikiatrik gitu ya. Itu kayak masuk ke intersection gitu. Jadi kayak kita harus memahami play cues. Jadi kayak trigger, gimana sih anak itu triggernya kayak gimana ketika main atau ketika main ada konflik, terus gimana, pokoknya itu deh, play frame, play cues.
Terus lebih kepada yang itu tuh Kal, yang kayak spektrum anak dari mulai trauma terus ngerasa acceptance dan lain-lain, itu kayak gue nggak tahu, itu kayak soft banget gitu. Kata gue, itu mata kuliah sangat sulit, nilai gue cuman berapa ya, tapi gue lulus cuman 7 gitu nilai gue cuman. Lo dapet berapa waktu itu page? Gue inget banget page itu kayaknya oke, sebelum ke nilai itu mungkin lebih kayak ke wah, semester 2 itu memang mata kuliahnya cuma 4 apa 5 yang 4 wajib tapi 4 ya. berat banget. Satunya kan Portugis doang gitu ya, belajar bahasa Portugal gitu. Tapi 4 mata kuliah itu bukan cuma 4 doang, beda banget sama waktu yang sekarang yang mungkin lebih banyak 7, tapi memang bebannya itu jauh lebih berat karena mungkin dari petalnya sendiri mereka paham bahwa ini tuh adalah apa ya, zona-zonanya yang mematikan buat kita gitu ya, karena Itu main again course ya? gue bukan dari uh, jurusan psikologi yang gue paham banyak tentang itu, dan bahkan menurut gue juga teman-teman dari psikologi juga pasti they just know this because this is very specific gitu kan. Gue juga belajar tentang, gue lupa itu dosennya siapa, tapi tentang theory of affordances kalau lu ingat. Iya, iya, affordances. Like, Tentang dari dramatik. environmental psychology itu gue nggak pernah ngebayangin bahwa sedetail itu, sedalam itu dampaknya play terhadap anak-anak, bahwa mereka melihat berbagai macam aspek gitu ya dari play. Ya itu tadi, terutama salah satunya adalah theory of affordances yang they learning about environment, how environment can also help children untuk apa ya, Achieve bermain tapi yang juga what they desire to achieve get gitu something ya. benar. Jadi wah, if you say bahwa program ini hanya sekedar bermain, ya mungkin cobalah di semester 2 gitu ya. Coba lo di Itu semester. nilainya tuh kayaknya belasan deh, bukan bukan satuan, ya nggak sih? Iya, belasan. Cuman kalau gue convert jadinya itu 7 nilai gue. Oke, kayaknya sama deh. Yang penting lulus lah ya. Iya, gue juga yang pengen lulus. Itu susah banget. Ada psychoanalysis, theory of Hmm. mind, kayak Dan itu kayaknya juga gue inget banget pada saat, maksudnya kita sempat ngobrol juga di grup kelas. Kayaknya nggak cuma kita berdua doang ya, yang maksudnya ya semuanya lumayan overwhelming dengan unexpected result. exactly, karena pada saat apa namanya, pada saat kuliah ya kita juga dengerinnya enak, dosennya juga enak banget sih, gue akui itu, dan kita juga semuanya sangat antusias banget untuk saling nanya dan diskusi gitu ya, tapi ya ternyata tidak semudah itu untuk membuat mereka puas dari jawaban yang kita punya. Well, probably they're the expert of this, jadi Iya. yang ngarepin Kita ngarepin ngarepin cemen. hasil dari ngarepin hasil dari kita yang maksudnya baru di dunia itu, jadi kayak ya Allah ini apa gitu kan, tapi well we made it. Yeah, we make it. Karena tulisannya give your critical evaluation. It's like evaluation is already critical, and this one's like critical evaluation. It's like another beyond, like this beyond evaluation, critical evaluation. Itu juga challenging guys. Jadi buat teman-teman yang pernah nanya ke gue jurusan pendidikan nih kak, gue mau ambil petal, atau kak gue guru, gue mau petal. Sok daftar aja gitu, apalagi kalau kalian dari psikologi gitu, itu daftar aja. Kalian bakal sangat, mungkin kalian akan dapat nilai gede tuh di mata kuliah tadi gue sebutin, therapeutic play gitu, gimana bermain adalah proses terapi gitu. Dan sebenarnya, correct me if I'm wrong, sebenarnya juga walaupun beberapa emang setahu gue memang kriteria penilaian untuk diterima di program ini kan pasti jurusannya yang ini ya, yang linear. Artinya maksudnya emang ya udah gitu, pendidikan let's say yang paling diutamakan. Tapi juga setahu gue ada beberapa dari teman yang emang mereka bukan pendidikan, tapi mungkin banyak pengalaman yang memang kaitannya dengan dunia anak. Again, it's not all about pedagogy ya. Di sini bisa dari working with children, karena ya itu tadi yang mereka mau lihat adalah apa ya, mungkin pengalaman dari apa namanya, dari teman-teman yang nanti bakal belajar di Petar. Mungkin kita bisa sharing dari cross disiplin aja, bahwa emang yang difokuskan di sini nggak cuma ke pedagogi tapi juga banyak hal gitu sih.
Benar-benar working with children. Banyak kita punya teman yang jurusannya tuh filologi, jurusannya tuh literatur, dan punya experience working with children, dan they got accepted gitu. Jadi teman juga ada yang health and education, ya tahu kan teman kita satu itu juga. Bahkan juga ada yang lebih ke jurnalis kayaknya ya, pengalamannya si jurnalis. Iya, tapi nggak got Iya. accepted as a scholarship awardee kan. Oh iya ya, iya ya. Oke Kita oke. ngebahas yang masuk di list. Iya, working with children, benar. Kalau kalian punya experience working with children, baik itu kayak voluntary work atau professional work, just go apply gitu. Nah, lagi-lagi nih ya, kalau kalian ngerasa ragu, berarti kalian kecilnya kurang main. Mungkin kenapa gue ragu-ragu? Waktu dulu mungkin kecil, gue sering main kan, gue gak ragu-ragu. Nah, daftar petal juga kayak gitu. Kalau lo masih ragu-ragu, berarti lo kurang main waktu kecil. Gak banget Iya, ya. karena pengalaman gue daftar ini juga, maksudnya nggak cuma ini ya, sebuah beasiswa. Mungkin itu juga yang gue bilang tadi, dampak dari kebanyakan main, kebanyakan nggak pernah takut mau nyobain banyak hal, dampaknya mungkin ke sini juga, like ya udah lu risk taker aja, maksudnya opportunis iya, risk taker juga iya, dan ya udah kalau opportunis tapi takut ya sama aja gitu kan. Jadi ya udah gue mungkin ada di level yang kayak udah opportunis, risk taker, apapun yang di depan selagi menurut gue memang masih linear dengan jurusan gue dan gue bisa ambil, hajar gitu. Jadi kayak ya udahlah, masalah terima dan gak terimanya mah belakangan gitu aja sih menurut gue mah. Iya, benar. Jadi daftar aja buat kalian yang pengen daftar petal, yang kemarin-kemarin nanya di komen gimana ceritanya. Tadi kita udah share apa yang kita ngerasa challenging. Nggak tahu, mungkin kalau kalian dari jurusan lain ngerasa language juga challenging, gue nggak tahu. Basically yang kita bahas di sini tentang main course. Jadi itu menu utama kita di kuliah, Why Play Matters. Dan kita cukup challenging di bagian psikologi, dan kita juga cukup challenging related this to Indonesian context, karena di Indonesia play sendiri nggak terlalu punya diskusi yang banyak ya, maksudnya bukan sesuatu yang menjadi main course. Bahkan di TK pun cuman ya udahlah main gitu, nggak ya, main dilihat sebagai main gitu waktu luang, padahal main itu dilihat sebagai sarana untuk children develop their tadi cognitive domain, social domain, emotional domain. Itu benar-benar sesuatu yang belum banyak perhatian gitu di Indonesia, di penelitian juga gitu. Dan kita harap sih kita bisa jadi salah satu nantinya kalau mau fokus ke penelitian atau ke praktisi. Ya, kita lihat lah nanti. Nih, kita penutup nih, kalau coba lo kasih penutup mungkin tentang why play matters, atau mungkin tentang petal, tentang apapun itu. Sorry. Maksudnya yang terkait ini apa gimana? Mungkin lo bisa kasih penutup terkait apa ya? Terkait Oh, kenapa, oke. Oke. terkaitnya Mungkin diskusi kita, dan juga lo oke. kasih semangat lah buat yang mau daftar petal. Mungkin yang bisa gue sampai di sini adalah betul kata Tifa bahwa Indonesia belum punya play itu sendiri, maksudnya belum punya tempat yang sangat spesifik untuk di Indonesia ya. Maksudnya mungkin research juga tidak terlalu banyak tentang play, lebih ke early childhood education, iya itu sangat banyak. Tapi di dalam early childhood education itu kan banyak sekali aspek, dan salah satunya aspek yang harus diperhatikan juga salah satunya adalah play, karena it's unseparated tool in early childhood education. Nah itu yang mungkin akhirnya kurang untuk digali terlalu dalam gitu sih. Jadi mungkin salah satunya adalah yang bisa gue dan mungkin Tifa lakukan, dan mungkin nanti orang-orang atau teman-teman di sana yang emang masih mau lanjut ke apa ya, mau daftar dan mau coba ini, dan ataupun mungkin punya concern yang sama tentang play and education, mungkin ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk jadi research interest sih. Jadi maksudnya bagaimana play itu bisa diintegrasikan ke berbagai macam apa namanya aspek dalam dunia di dalam dunia pendidikan anak gitu sih. Jadi jujur dulu gue memang masih sangat apa namanya pengennya memang TESOL sebagai jurusan gue, tapi ternyata begitu masuk ke dunia ini ternyata it's not that hard, it's not that bad, let's say. Ternyata nggak membosankan, justru malah sangat menyenangkan, karena kalau di TESOL mungkin kita belajar tentang kita fokusnya banyak ya ke banyak level, dari mungkin ke young learner to adult. Kalau di sini tuh benar-benar fokus ke young learner, dan everything deals with young learner is so much fun. Jadi
ya mungkin gue bisa terbang sebagai salah satu agent yang nanti asik yang Lagi melanjutkan jarang ya. ya sosial ke sosial agent of change, untuk membuat perubahan, bagaimana play itu bisa sangat diperhatikan di dunia pendidikan terutama di Indonesia. Itu sih kalau dari gue. Oke, cool. Oke. Thanks Haikal buat hari ini. Tadi gue nggak usah nutup lagi ya, karena tadi kan gue udah ngomong sebelum Haikal, itu hitung aja sebagai penutup. Jadi kita intinya kita angkatan pertama Petal, semoga bakal ada angkatan-angkatan selanjutnya yang butuh diskusi bareng kita. Bisa drop message aja. Kalian bisa add Haikal, boleh kan? Add Haikal di Instagram. Apa nama Instagram lo? Nanti kita share ya Instagramnya Haikal. Kalian bisa add. Banyak banget, ternyata ada beberapa gitu kayak minta ngobrol sama Kak Haikal, Kak, salah satu award di Petal juga gitu. Nah tadi udah gue ajak ngobrol dan kalian udah dengar dari perspektif ini udah gender balance ya, gue wanita dan Haikal laki-laki, jadi udah gender balance, jadi semoga membantu. Dan semangat buat yang mau daftar beasiswa, gak usah ragu-ragu. Kalau kalian ragu berarti kalian kurang main. Iya, nggak penting banget. Selamat siang, selamat ngabuburit, atau selamat makan malam yang udah makan malam di Indonesia. Bye-bye.